Selamat datang kembali di Gabutku. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan ceritanya bosku. Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1826. Direktur Jin. Benyamin acuh tak acuh. Dia bukan direktur sebelumnya, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi direktur di masa depan. Mulai sekarang, dia bukan wakil direktur lagi. Benyamin hanya perlu mengatakan satu hukuman untuk menyingkirkan kejahatan Elisa. Sampah. Bintang wanita yang baru saja berbicara tidak puas. Direktur Jin tidak hanya wakil direktur polisi Mordu. Dia juga anggota keluarga Jin dari Mordu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apa saja padanya? Bintang wanita ini menjadi populer hanya baru-baru ini. Statusnya di industri hiburan sama dengan Fred. Melihat idolanya Elisa dipukuli dan diancam oleh pihak lain akan kehilangan gelarnya, bintang wanita itu sangat tidak bahagia. Benyamin mengambil sapu tangan, sekretaris menyerahkan kepadanya dan perlahan-lahan menyeka jari-jarinya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu kamu harus tanya Elisa dan lihat apakah Jins bisa melindungi dia." Diam. Elisa dengan cepat berdiri kembali dan menamparkan bintang wanita itu. Beraninya aktris murahan sepertimu bicara begitu kasar kepada Master Ling. Bintang wanita ini menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa Elisa akan menamparnya. Namun, tidak ada ruang untuknya menjawab, karena dia mengerti perbedaan antara statusnya dan status Elisa. Jika Elisa tidak mampu untuk menyinggung pria di depannya, kemudian, dia pasti tidak mampu menyinggung dia bahkan lebih. Dia tidak berani membenci Elisa dan Benyamin saat ini. Dia hanya bisa memelototi Harvey. Menurutnya, alasan yang dia terima penghinaan seperti itu karena Harvey. Jika Harvey tidak menolak untuk berlutut dengan patuh dan membiarkan masalah itu terjadi meningkat ke titik ini, mengapa Elisa menamparnya? Harvey tidak terganggu dengan tatapan dengki tersebut. Sebaliknya dia menatap Elisa dengan minat yang besar, ingin sekali melihat bagaimana wakil direktur akan mengakhiri kekacauan ini. "Tuan Ling, saya minta maaf. Tolong untuk memaafkan ketidaktahuan saya hari ini. Aku pantas mendapatkannya. Saya secara resmi meminta maaf kepada Anda dan Tuan Muda York di sini." Elisa menggosok wajahnya dan memaksa mengeluarkan senyum pahit. Hatinya penuh kebencian, tapi dia sekarang menyadari kekuatan Harvey di Mordu. Dia membayar terlalu banyak untuk posisinya. Jika dia benar-benar kehilangan karena Benyamin untuk apa yang terjadi hari ini, dia mungkin sebagai dia akan bunuh diri dan membenturkan kepalanya ke tanah sampai dia mati kehabisan darah. Memikirkan hal ini, dia tersenyum manis dan menambahkan dengan nakal, "Master Ling, karena Tuan Muda York adalah orang-orangmu, mengapa kita tidak melepaskan semuanya?" "Melepaskan saja." Benyamin tampak dingin. Dia lalu berkata perlahan, "Kalau bukan karena aku ada di sana hari ini, entah apa lagi yang akan kamu lakukan. Anda wakil direktur Elisa Jin. Menghina orang. Tidak menghormati hukum. Sebagai seorang perwira, Anda telah mengabaikannya martabat hukum dan sebaliknya membela mereka yang melanggar hukum. Elisa, kamu pasti memintanya. Mengenai kejadian Hengdian World Studios, saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Cynthia tidak bersalah, tapi kamu mengotori reputasinya dan memanjakan orang lain yang menyakiti dia. Pembalasan Harvey diharapkan. Kau telah melakukan begitu banyak kesalahan, tetapi Anda menolak untuk merenungkannya. Alih-alih, Anda malah datang untuk mengacaukan Harvey lagi dan lagi. Terlebih lagi, di tempat seperti rumah sakit. Kau pasti tidak menghormati pemerintah. Kamu pun tidak menghormati hukum. Apakah kamu memiliki rasa hormat padaku? 4,72 miliar dolar. 3 kali bersujud, 3 jari. Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh wakil direktur? Mulai hari ini, lebih baik kamu mengundurkan diri. Jika tidak, kamu akan menanggung sendiri akibatnya. Bab 1827. Ekspresi Elisa menjadi sangat mengerikan setelah mendengar kata-kata Benyamin.
Dia tahu betul jika Benyamin sudah mengatakan itu, maka masa depan dan kekayaannya pasti hancur. Jin tidak akan pernah berdiri dan berbicara untuknya. Bagaimanapun, dia awalnya adalah anggota jaminan dari keluarga Jin. Dia bukan keturunan langsung. Memikirkan hal ini, Elisa merasa pusing. Dia tanpa sadar memelototi Larry, ingin dia tersedak sampai mati saat ini juga. Dialah yang menyeretnya ke dalam kekacauan hari ini. Kalau tidak, apakah ini akan terjadi padanya? Fred menutupi wajahnya, ekspresinya mengerikan. Bahkan Elisa ditekan, jadi bagaimana bisa sutradara kecil seperti dia bertahan? Hanya Larry yang bisa mempertahankan tingkat ketenangan tertentu saat ini. Namun, dia juga tahu apa yang akan terjadi tentu menyebabkan dia dan Elias banyak masalah. Dia mungkin harus memberi keluarga Jin Mordu penjelasan. Elias juga akan menganggapnya tidak mampu dan mengantarnya keluar. Memikirkan hal ini, Larry hanya bisa menguatkan dirinya sendiri dan berkata, "Tuan Ling, semua yang terjadi hari ini adalah kesalahan kita. Maafkan ketidaktahuan kami dan maafkan kami menyinggung Tuan Muda York." Fred pantas mendapatkannya. Hendian World Studios mendapatkan pantas yang pantas untuk mereka. Mengenai plakat Pangeran Patel, akulah yang tidak sengaja melakukannya hingga pecah. Ekspresi Larry menjadi sangat jelek saat dia mengatakan kata-kata ini. Agar situasi tidak semakin parah, dia harus mengakui semua ini. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada Nona Zimmer dengan $15 juta. Sutradara Miller akan berlutut di depan pintu kamar Nona Zimmer selama 3 hari 3 malam. Saya juga mengatur agar Nona Zimmer mendapatkan peran wanita dalam beberapa film tahun baru tahun depan. Saya harap Tuan Ling dan Tuan Muda York akan melakukannya. Mohon belas kasihan kepada kami demi Pangeran Patel. Mari kita mundur selangkah dan lupakan semua keluhan di antara kita. Bagaimana? Larry tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, kapan harus bertindak keras dan kapan harus mundur selangkah. Bintang wanita menatap Larry dengan pandangan heran. Mereka tidak pernah mengharapkan Tuan Chambers yang terkenal itu benar-benar akan mundur. Segera setelah itu, mereka menatap Harvey dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Tuan Chambers sudah menyerah. Mengapa ini terjadi? Orang luar masih menolak untuk memperbaiki keadaan. Mungkin dia masih ingin bersikap arogan dan mempermalukan mereka semua. Dari sudut pandang mereka, Harvey hanya bisa bertindak demikian sombong dan mendominasi karena dia mendapat dukungan Benyamin. Tanpa Benyamin, dia adalah orang luar yang tidak punya apa-apa. Dia mungkin telah berlutut kepada mereka. Sebenarnya, bocah ini benar-benar tidak tahu malu, menggunakan kekuatan orang lain untuk meningkatkan kesombongannya. Tuan Chambers, kan? Maaf, tapi saya tidak akan menunjukkannya belas kasihan dalam hal ini malam ini. Dan tidak ada yang namanya mundur selangkah. Benyamin memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia kemudian menambahkan dengan serius, "Jika saya yang Anda provokasi, saya akan membiarkannya demi Elias. Tapi kamu telah memprovokasi Saudara York. Tidak ada ruang untuk diskusi lagi. Besok, Elisa harus keluar dari sini." Kelopak mata Tuan Chamber berkedut liar. "Master Ling, Pangeran Patel tidak akan senang dengan hal ini." Wajah Elisa jelek. Dengan harapan terakhir, dia berteriak, "Aku pasti akan membalasmu. Jangan meremehkan saya, atau konsekuensinya akan menyedihkan." Benyamin, apakah kamu pernah berpikir tentang konsekuensi dari menghancurkan kita? Bab 1828. Konsekuensi. Benyamin tetap acuh tak acuh. "Kalau begitu aku ingin melihat mereka." Dia melirik Yona dan berkata dengan ringan, "Yona, informasikan kepada semua perusahaan dan grup di bawah keluarga Ling Sunan untuk menghentikan semua kerjasama dengan Studio Dunia Hendian. Katakan kepada publik bahwa saya bermasalah dengan Elisa Jin yang tidak menghormati hukum. Siapapun yang berani bergaul dengan mereka dan melakukannya dianggap musuhku. Saya akan memberitahu Anda bagaimana hal itu akan kembali kepada Anda, dan seberapa serius konsekuensinya." "Siap."
Yona dengan cepat menjawab. Di depan semuanya, dia mulai menghubungi beberapa nomor. Saat Yona menelepon satu persatu, Elisa, Larry, dan anggota rombongan lainnya tampak sangat sedih. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menemui kekalahan mereka hari ini. Benjamin tidak hanya datang untuk membantu Harvey, tetapi dia juga berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Harvey. Bahkan jika mereka didukung oleh Elias dan keluarga Jin. Namun, mereka masih akan menderita kerugian besar. York, apakah kamu ingin melihat pertarungan hebat merdu satu sama lain karena kamu? Apakah kamu pikir orang seperti kamu dapat menanggung konsekuensi dari semua ini? Apakah kamu tidak mengerti apa artinya menjadi ramah? Kamu sudah memanfaatkan semuanya. Cukup, namun Anda masih ingin menghapus semua orang keluar. Anda pikir Anda siapa? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Bintang wanita populer yang ditampar Elisa beberapa saat yang lalu tidak bisa lagi menahan diri dan mulai menyerang Harvey. Dia memelototi Harvey saat dia berteriak, kebencian memenuhi matanya. Menurutnya, Harvey adalah biang keladi dari semua kekacauan ini. Dia tidak tahu kapan harus pergi sendirian. Dia terlalu ceroboh. Tidak peduli betapa hebatnya orang miskin seperti Harvey, dia hanyalah seorang satpam. Apakah dia berpikir bahwa dengan berpegang teguh pada seorang bangsawan setelah dia menjadi satpam, dia juga menjadi seorang bangsawan? Beraninya dia berpura-pura licik di depannya dan orang lain. Apa yang ada di kepalanya? Larry juga disadarkan oleh bintang wanita yang melengking ini. Tatapannya tertuju pada Harvey dan dia menyalak, Harvey, masalah dimulai karena kamu. Tentu saja, mereka juga akan berakhir karena kamu. Jika kedua belah pihak terus berperang satu sama lain sekarang, tidak ada yang akan mendapat keuntungan darinya. Termasuk kamu. Apakah kamu pikir kamu dapat menanggung akibat dari bencana ini? Cukup sudah. Berhenti membuat masalah untuk Master Ling dan dirimu sendiri. Larry tidak ingin menyinggung Benjamin, dan saat ini, tidak ada jalan keluar. Jadi, solusi terbaik adalah melakukan tindakan keras terhadap Harvey, sehingga Harvey mengerti bahwa dia tidak berhak menantang elit kelas atas. Cukup, mulai karena aku, berakhir karena aku. Harvey yang sudah lama terdiam akhirnya bergerak dan mendekati Fred. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia berkata dengan mengejek, segalanya baru saja dimulai. Namun Anda ingin mengakhirinya sekarang, Tuan Chambers. Tidakkah menurutmu itu akan sedikit terlalu membosankan? Tapi Anda benar, seharusnya saya tidak mengganggu Master Ling. Jadi, aku akan mengurus sendiri studio Hengdian World. Harvey mengeluarkan ponselnya, terkekeh. York, saat ini kamu masih berpura-pura. Apakah seru? Mungkin Anda bisa pergi ke rumah Tuan Chamber dan mengempiskan ban mobilnya. Bintang wanita itu tampak menghina. Seorang pemuda yang bukan pangeran atau tuan muda dari 10 keluarga teratas, yang tidak pernah muncul di kalangan atas, sebenarnya ingin menghancurkan Hengdian World Studios sendiri. Konyol. Bab 1829. Larry, Fred, dan semua bintang wanita memasang ekspresi mengejek. Harvey terlalu shock. Dia benar-benar melihat dirinya sebagai seseorang yang luar biasa. Seorang satpam yang tidak penting sebenarnya ingin mengambil tindakan terhadap Hengdian World Studios sendiri. Apakah dia sudah gila? Bukankah Benjamin yang berada di depan mereka adalah pendukung terbesarnya? Tanpa Benjamin, apa yang bisa Harvey lakukan? Hanya Benjamin dan Fona yang menunjukkan minat besar. Keduanya sangat menyadari kemampuan Harvey, tetapi Harvey belum pernah menunjukkannya. Jika mereka memanfaatkan waktu hari ini, mereka mungkin bisa melihat kekuatan Harvey yang sebenarnya. Harvey tidak menanggapi tatapan mencibir yang diarahkan padanya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Tindas Studio Dunia Hengdian untukku. Saya harap mulai sekarang, saham Hengdian World Studio akan jatuh. Reputasi mereka harus benar-benar hancur. Semua artis dan aktor di bawah Hengdian World Studios akan dibenci semua orang.
Harvey dengan santai menutup telepon setelah mengatakan semua itu. Semua orang menatap Harvey, benar-benar tercengang, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Perang skala penuh akan segera dimulai. Itu, dan Harvey tampaknya jauh lebih keras daripada Benjamin. Bintang-bintang wanita tidak sadarkan diri. Beberapa detik kemudian, mereka menembaknya dengan tatapan menghina. Bisakah Hengdian World Studios ditindas hanya dengan satu panggilan? Apakah bocah ini mengira dia adalah orang terkaya di dunia, atau orang terkaya di negara Ha yang hebat? Tanpa Benjamin mendukung dan membantunya, apa yang bisa dia lakukan untuk Hengdian World Studios, yang sudah mapan di industri hiburan? Dia pasti mengalami delusi. Konyol. Larry terkekeh, sama sekali tidak menghiraukan panggilan Harvey. Ingin merusak Hengdian World Studios hanya dengan satu panggilan. Benar-benar lelucon. Benjamin mungkin bisa melakukannya. Namun, apa yang bisa dilakukan anak nakal seperti Harvey? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, semua tindakannya hanyalah gertakan. Direktur Fred maju, masih memegangi wajahnya yang terluka. Dia meludah dengan dingin, mengubah harga saham grup Hengdian World Studios. Kami terdaftar di Hong Kong dan Amerika. Bagaimana Anda bisa mengubahnya? Apakah Anda akan menggunakan keyboard? Merusak reputasi kita. Apakah Anda berencana mempekerjakan beberapa pecundang untuk mengirim komentar negatif secara online? Juga, kamu ingin merusak artis kami. Apakah kamu pikir kamu bisa? Fred dan para bintang wanita mencibir. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu orang yang begitu naif dan konyol. Larry menghela nafas. Dia kemudian mengeluarkan cerutu dan menyalakannya. Pada saat ini, ponsel Fred tiba-tiba berdering dengan cepat, suaranya mirip dengan surat kematian. Fred tanpa sadar menggigil. Dia kemudian menjawab teleponnya dengan tangan gemetar dan meletakkannya di telinganya. Ekspresi Fred berubah lagi, kulitnya semakin memburuk ketika dia mendengar suara dari sisi lain telepon. Larry mendesak, "Ada apa?" Jatuh. Ponsel di tangan Fred jatuh ke tanah. Saham kami di Amerika dan Hong Kong dengan paksa jatuh dan terhenti. Harganya turun setengahnya. 13 perusahaan periklanan berskala besar, perusahaan media, dan perusahaan hiburan telah secara resmi menghentikan kerja sama mereka dengan kami. Star Cable, Sky Corporation, dan perusahaan besar lainnya juga telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan artis kami untuk beriklan. Selain itu, banyak materi terlarang dari grup telah terungkap. Semua orang menegur kami di internet. Bab 1830. Apa? Seluruh tubuh Larry gemetar setelah mendengar kata-kata Fred. Dia tanpa sadar tergagap, bagaimana ini mungkin? Bintang wanita lainnya juga terkejut. Kelopak mata mereka berkedut liar saat melihat Harvey. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey dapat menginjak Hengdian World Studios Group dengan begitu cepat dan luar biasa. Siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Berderak. Setelah beberapa saat, seseorang mendorong membuka pintu ruang VIP. Inspektur terkemuka mengabaikan Elisa, yang hadir, dan langsung memborgol Larry. "Tuan Chambers, baru saja, 18 aktris melaporkan kepada kami pada saat yang sama bahwa Anda telah memaksa mereka untuk tidur dengan Anda. Tolong bekerja sama dengan penyelidikan. Mereka telah memberikan cukup bukti, termasuk pakaian, video CCTV, dan sebagainya. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Silakan kembali bersama kami. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dirimu dengan jelas, kamu tidak bisa keluar." Melihat surat perintah di tangan inspektur terkemuka ini, Larry yang merendahkan itu terkejut. Cerutu di tangannya jatuh ke tanah. Beberapa inspektur lagi bergegas maju dan menahan Larry. "Tuan Chambers, keberuntungan tidak akan mendukung Anda selamanya. Apa yang terjadi pasti akan terjadi. Orang sepertimu harus menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Harvey melangkah maju dan menepuk pundak Larry. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan menemui pendukung hebatmu,
Elias, dan bersenang-senang dengannya. Percayalah padaku, dia tidak akan punya waktu untuk menyelamatkanmu. Harvey dengan santai menamparkan beberapa bintang wanita setelah dia berbicara. Dia juga menendang Fred keluar dari ruang VIP. Benjamin dan rekannya acuh tak acuh, bertindak seolah-olah tidak ada hal besar yang terjadi. Setelah menunggu kerumunan pergi, Benjamin berjalan ke Harvey. Dia menghela nafas dan berkata dengan canggung, "Saudara York, saya tidak mengajar bawahan saya dengan baik. Ini salah saya karena mereka membuat adegan memalukan seperti ini. Saya akan melakukan perbaikan internal setelah saya kembali. Saya berjanji hal serupa tidak akan terjadi lagi." Harvey tersenyum. "Tuan Ling, serahkan saja masalah ini padaku. Aku akan menemui Elias sendiri dan memintanya menjelaskan semuanya." Benjamin menyipitkan matanya sedikit dan menepuk pundak Harvey sesaat kemudian. "Karena kamu sudah mengatakannya, maka masalah ini akan berakhir di sini untukku. Kamu bisa datang ke rumahku setelah semuanya beres, Saudara York. Istri saya pulih dengan baik. Dia telah meminta saya untuk mengundang Anda makan malam. Aku juga tahu bahwa kamu telah berbelas kasih kepada Timothy. Terima kasih banyak." Harvey tersenyum lagi. "Tuan Ling, karena Anda datang ke sini khusus untuk saya hari ini, sayalah yang harus mentraktir Anda makan. Tapi kamu sudah melihat situasi yang aku alami. Jadi, aku tidak akan memintamu untuk tinggal." Benjamin tersenyum dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia pergi begitu saja dengan Yona. Namun, dia masih menelepon kantor polisi dan meminta mereka mengirim seseorang untuk melindungi Cynthia sebelum pergi. Akan baik-baik saja jika Harvey tidak mengetahuinya. Sekarang dia telah mengetahui tentang korupsi, dia mungkin juga berhenti dari pekerjaannya jika dia hanya berjaga-jaga ketika seseorang datang untuk melecehkan Cynthia lagi. Setelah Benjamin pergi, Harvey meminta Tyson untuk menjaga Cynthia. Dia kemudian memanggil taksi dan menuju pusat Mordu. Di taman di lantai atas Center of Mordu, Elias Patel yang sedang bermain catur berhenti dan menoleh untuk melihat ponselnya yang tiba-tiba berdering dari kejauhan. Bersambung.